Ingat saya dulu ada ustadz tak sanggup dia lagi nahan penyakit Pak, diajak orang ke dukun mau dia sembuh dia Pak. Itu ujian dari Allah. Macam mana lagi tat katanya ke saya, udah bawa kemana-mana tak sembuh. Itulah ujian dari Allah tuh tat kata saya. Dibawa ke dukun sembuh Pak. Ada dulu orang Bu ya, aku kalau sembuh anak aku nih walaupun pendeta yang nyembuhkan yang masuk Kristen aku. Betul Bu, pas di tangan pendeta sehat anaknya. Itu sebetulnya itu talbisul iblis Pak. Kalian mau sesat kata Allah silahkan. Kalian mau pilih jalan yang bagus silahkan. Jadi itu orang banyak Bu putus asa karena sakit, akhirnya pokoknya apa jadi kata orang, datanglah bapak nih bilang, karena udah sering betul bapak nih cerita sakit sama dia, minumlah kencing lagi Pak. Maksudnya itu udah kesal dia dengarnya Pak, minumlah kencing lagi itu. Bapak ini diamalkannya Bu, pas kencing diminumnya sehat dia Pak. Itu salah satu cara iblis menggeser keyakinan kita tuh Pak. Nah mungkinlah Allah ngasih obat dalam bentuk hal yang najis-najis tuh Pak. Jadi inilah orang, dia tidak tahu bahwa penyakit apapun sampai yang kita tertusuk duri saja itu diampuni dosa-dosa. Banyak hal yang bisa melemahkan atau menggugurkan keimanan kita di dalam Islam ini Pak. Apabila ibadah kita sudah bagus, akhlak kita buruk, maka kemungkinan amal kita tertolak sampai kepada Allah. Makanya Islam ini selalu mengajarkan setiap kali ada ayat tentang ibadah, pasti di sebelahnya adalah akhlak. Misalnya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ibadah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti itulah tujuannya Pak. Jadi jika solat orang tidak mengubah dia menjadi baik, berarti solatnya dianggap hanya gerakan olahraga biasa saja. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Jadi orang Islam ini Bu, selain dia dituntut untuk mempelajari ilmu tentang ibadah, dia juga harus bisa menuntut ilmu bagaimana ibadahnya ini bisa diterima di sisi Allah. Mungkin sering Bapak Ibu dengar ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang sangat rajin sholat sunnahnya, rajin puasa sunnahnya, rajin baca Qur'annya, tapi dia suka menyakiti tetangganya." Kata Rasulullah, "La khairu fiha hiya min ahlin nar." Tidak ada kebaikannya dan dia adalah ahli neraka. Kan percuma jadi itu Pak. Tapi ada juga seorang wanita ya Rasulullah, ibadah biasa-biasa saja, puasa sunatnya kurang, sholat tahajud malamnya kurang, tapi sikapnya baik kepada tetangganya. Maka kata Rasulullah, dia ahli surga. Nah, jadi yang membuat amal soleh Bapak Ibu ini naik kepada Allah kalau sempat dibarengi dengan akhlak yang baik. Karena kalau tidak Pak, berarti iman itu hanya sekedar sampai di lisan tapi tidak sampai ke dalam jiwa. Nah, itu yang ditakutkan tuh hal seperti inilah Pak. Dulu ada seorang kiai di pondok pesantren, dia punya burung beo. Burung beonya ini udah terlatih mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa asmaul husna karena setiap hari dia dengar, bisa dia meniru kan ya. Bisa mengucapkan salam. Jadi pernah terlupa mengunci kandang burung beo ini Bu, lepaslah burung ini Pak. Ramailah santri di pondok itu mengejarnya, makin dikejar makin panik beo ini Pak. Sampai dia ke jalan, tertabraklah beo ini dengan mobil. Beo ini sakarat, kemudian akhirnya mati. Pak Kiai pun menyaksikan proses sakratul mautnya beo-nya itu sampai mati. Sejak saat itu sering menangis Kiai ini Pak. Sedih betul dia.
Udah seminggu dia bersedih, datanglah anak-anak pondok ini mengatakan, Pak Kiai, kalau memang gara-gara burung beo itu Pak Kiai bersedih, biarlah kami cari burung beo yang lain, kami latih pula agar bisa sampai dia mengucapkan Asmaul Husna. Kata Pak Kiai itu, yang aku sedih kan bukannya mati burung beo itu. Yang aku sedihkan itu kalian ketika burung beo sakratul maut tuh nampak enggak sama kalian? Nampak Pak Kiai. Apa yang keluar dari mulut beo itu? Cuman kalimat kak, kak, kak. Yang ku khawatirkan itulah, padahal beo itu kita ajar berzikir tiap hari. Rupanya pas sakratul maut dia tidak bisa mengucapkan apa yang pernah dia pelajari. Subhanallah tidak terucap, alhamdulillah tidak terucap. Yang aku khawatirkan kita pun macam itu juga. Udah banyak kita sholat, banyak kita zikir, rupanya pas sakratul maut macam beo itu pula. Karena mengucapkan la ilaha illallah itu kan dari iman, dari hati, bukan dari lisan. Nah itulah pelajaran yang berharga ya Bu ya. Kalau sempat iman kita ini hanya sampai di lisan saja. Kalau ingat kita Pak sahabat Rasulullah rajin sholat, rajin zikir, tapi pas meninggal tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu dulu namanya adalah Alqamah. Sholat rajin, puasa rajin, sholat jamaah, tapi meninggal tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disebabkan rupanya dia lebih memuliakan istrinya daripada ibunya. Itu Pak. Jadi banyak yang membatalkan iman orang ini sekarang. Kalau sempat ibadahnya tidak membawa perubahan akhlak baginya, sia-sia. Nah ini yang namanya muhasabah jiwa itu Bu. Jangan sampai habis semua pahala puasa kita, sementara kita tidak tahu rupanya sudah banyak yang membatalkan pahala puasa kita itu disebabkan iman hanya baru sampai di lisan saja. Apa kata Rasulullah, atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang punya banyak harta kemudian habis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut itu besok datang di akhirat bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia pernah menggunjing orang, memfitnah orang, menuduh orang, mengambil hak orang, sehingga semua pahala dia diberikan kepada orang yang dia zolimi. Kita bergunjing tiap hari Pak, sholat juga nih, yang bergunjing tiap hari, menuduh orang sebentar, menzolimi orang, ngambil harta orang sering pula. Kadang kalau saya lihat Bu ya, misal orang berdagang menipu tuh kayaknya dianggap kecerdasan Pak, dan memang harus dilakukan gitu. Jadi itulah barang halal jadi haram tuh kadang. Misal orang belanja nih Bu ya, ini ke ibu aja saya jual sekian nih Bu, kalau ke orang tidak dapat segini, akan macam baik betul tuh Pak kan, sama ibu. Padahal enggak sama orang lebih murah kadang lagi Bu. Jadi inilah tidak membawa iman sholatnya itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sering jadi perhatian sama saya Pak, mengapa kadang pasar-pasar di setiap sebentar terbakar, belum selesai, belum penuh, udah selesai, belum penuh orang kontrak terbakar balik. Allah tuh udah menegur, karena pedagang-pedagang ini kan sholat rajin Pak, macam masjid Taqwa tuh Bu, penuh terus. Cuman ngolah orang ini tidak bisa ditinggalkan Pak. Banyak saya perhatikan tuh Bu ya, orang kerja, dia pegawai, dia sholat rajin Pak, tapi orang diolahnya juga. Berapa buat KTP Pak? Kalau mau jalur tol sekian, ngurusin berapa? Kalau mau cepat sekian, kalau antri nanti lama siapnya, kadang dites enggak gagal, tuh bayar sekian. Dan yang melakukan itu orang-orang rajin sholat tuh Pak. Ibaratnya orang tahu-tahu agama tuh. Kawan-kawan pun tidak ada kawan lagi rupanya kalau udah urusan uang ini Pak. Jadi inilah yang
belum bisa sebagian orang untuk merubah akhlaknya sehingga dia sama dengan beliau yang sekarat tadi, Pak. Hafal ayat, hafal zikir, tapi ketika ingin menghadap Allah sudah tidak bisa mengucapkannya lagi. Kemudian banyak kita ini yang mengatakan bahwa kita sudah beriman kepada Allah, tapi kadang sikap kita tuh, Pak, bertentangan dengan iman kita tuh, Pak. Kadang banyak orang, Bu, ya, dia membicarakan kebaikan sementara dia sendiri tidak melakukannya. Misal macam kami ustadz-ustadz nih, Bu, saya ingat dulu tuh ada ustadz yang ceramah laki-laki itu sunnah muakkad sholat berjamaah ke masjid. Salut saya dengar ceramah dia tuh, Pak. Rupanya di masjid dia tidak pernah ke masjid, Pak. Dekat rumah dia tidak pernah dia ke masjid rupanya. Berarti kadang kami ini menyampaikan aja mau, tapi mengamalkannya tidak. Pas saya duduk berdua waktu itu, Bu, ada ustadz dia cukup banyak jadwal ceramahnya, tidak pernah ke masjid sama sekali, Pak, di dekat daerah di rumah dia tuh. Pas duduk saya bilang sama dia, apa yang membuat berat ustadz ke masjid dekat sini? Macam-macam lah alasannya. Jadi itulah kadang kita ini, makanya banyak penyakit kita tuh aneh-aneh. Kita tuh banyak menyampaikan sesuatu tapi kita tidak melakukan. Makanya ustadz-ustadz ini besok, Bu, di neraka tuh paling ngeri azabnya, Pak. Ususnya terburai dan dia berkeliling-keliling di neraka. Datang penghuni neraka lainnya, bukankah kau dulu suka menyampaikan kebaikan di dunia? Dijawabnya, aku menyampaikan kebaikan tapi aku tidak melakukannya. Itu yang banyak. Orang disuruhnya sedekah, bersedekahlah Bapak Ibu, sedekah menyembuhkan penyakit. Ustaz tak tanggung pelitnya kadang. Lewat kota infak diam aja, dia tidak pernah mau menyumbang. Kadang jamaah ini terperhatikan rupanya, Ustaz nih aku perhatikan ya, tidak pernah nyumbang sedikit. Nah, masyarakat tuh tahu dia, Bu, kan. Jadi ini bagi yang di kami aja tuh banyak tuh, Bu, rajin mengajak orang kepada kebaikan tetapi tidak melakukan. Coba pula begitu juga dengan diri kita. Kadang kita melarang anak kita, jangan pakai kau sama saudara. Kami dengar mama yang sering mengkaukan kami, rupa mama yang ngasih teladan, Pak. Bapaknya marah, anaknya terkentut depannya, tidak ada sopan kamu. Ada diajar guru agamanya, tidak boleh kentut depan orang tua. Papa yang sering kentut depan kami, rupa bapaknya ngajar, Bu. Jadi ini yang tidak kita sadari, banyak kita mengajak orang kepada kebaikan tapi kita sendiri tidak melakukannya. Itu yang iman hanya sampai di lisan saja, Pak. Jadi jangan sampai ibadah kita ini, Bu, bernilai sia-sia di sisi Allah akibat berbeda antara yang diucapkan mulut tetapi tidak selaras dengan yang diucapkan hati. Kita udah tahu nih, Bu, jangan buruk sangka sama Allah. Allah itu maha adil, tapi kita selalu nganggap Allah ini tidak adil. Ditanya orang, macam mana Pak keadaan kesehatan, itulah tidak tahu saya. Tahapalah sakit hati Allah nih sama saya. Berobat udah, kemana-mana udah, tapi tidak juga kurang penyakit nih. Jadi dia itu mengeluh, Pak, kepada Allah. Dianggapnya Allah ini tidak adil. Sementara, Bu, ya, sahabat Rasulullah yang tahu bahwa sakit itu penghapus dosa, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku penyakit sampai akhir hayatku, tetapi jangan sampai penyakit itu terhalang membuatku berjamaah ke masjid dan berjihad di jalan Allah. Dikabulkan Allah doanya, Bu. Sejak saat itu demam dia, Pak, sampai akhir hayatnya. Karena dia tahu, Bu, bahwa sakit bisa menghapus dosa. Yang penting kita kalau dikasih Allah penyakit, Pak, berobat. Berobat itu nilainya juga ibadah. Selanjutnya adalah urusan Allah. Tugas kita pokoknya berobat aja. Berobatlah dengan jalan yang diridhoi Allah. Ini kadang karena udah putus asa, Pak, datang orang bilang, pergilah kemari Pak,
tambah dia bagus, dukun hebat dia. Orang sakit gigi aja dipakunya dinding hilang sakit gigi orang. Percaya tuh. Ingat saya dulu ada ustadz tak sanggup dia lagi nahan penyakit Pak. Diajak orang ke dukun mau dia sembuh dia Pak. Itu ujian dari Allah. Macam mana lagi tat katanya ke saya. Udah bawa kemana-mana tak sembuh. Itulah ujian dari Allah tuh tat kata saya. Dibawa ke dukun sembuh Pak. Ada dulu orang Bu ya, aku kalau sembuh anak aku nih walaupun pendeta yang nyembuhkan yang masuk Kristen aku. Betul Bu, pas di tangan pendeta sehat anaknya. Itu sebetulnya itu talbisul iblis Pak. Kalian mau sesat kata Allah silahkan. Kalian mau pilih jalan yang bagus silahkan. Jadi itu orang banyak Bu putus asa karena sakit. Akhirnya pokoknya apa aja dikata orang. Datanglah bapak nih bilang, karena udah sering betul bapak nih cerita sakit sama dia, minumlah kencing lagi Pak. Maksudnya itu udah kesal dia dengarnya Pak, minumlah kencing lagi itu. Bapak ini diamalkannya Bu, pas kencing diminumnya sehat dia Pak. Itu salah satu cara iblis menggeser keyakinan kita tuh Pak. Nah mungkinlah Allah ngasih obat dalam bentuk hal yang najis-najis tuh Pak. Tapi inilah orang dia tidak tahu bahwa penyakit apapun sampai yang kita tertusuk duri saja itu diampuni dosa-dosa. Makanya kita itu Bu, beruntung umat Islam ini. Ajabal li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin ini. In asobat susarro asakaro fakana khairul lahu. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Wa in asobat sudorro asobaro fakana khairul lahu. Jika dia mendapat keburukan dan dia bersabar, itu juga baik bagi dirinya. Jadi tidak ada yang tidak baik. Semua itu harus kita syukuri. Kemudian saking banyaknya orang tidak masuk iman nih ke dalam hatinya, dia menganggap bahwa yang penting kita tuh sholat. Selebihnya itu dia gunakanlah kekuatannya ini untuk mencari duniawi yang begitu tinggi Pak. Sehingga kita kadang banyak melihat orang macam tak minat sholat tuh ke masjid tuh Pak, karena dia terburu-buru gitu, terkejar-kejar dia mau sholat tuh. Bahkan pernah ada ojek online Bu, sedang takbiratul ihram bunyi orderannya Pak, tak jadi dia sholat gitu. Tak jadi betul dia sholat, langsung keluar dia Pak, tengoknya orderan langsung cabut dia. Begitulah betul lah orang sekarang nih Bu ya, terkejar-kejar. Pernah Rasulullah duduk bersama Ali di masjid Pak. Sedang duduk itu ada orang sedang sholat sunat, sholatnya begitu cepat Bu. Kata Rasulullah, orang ini kalau mati Ali, mati dalam keadaan tidak memeluk agama Muhammad. Habis dia sholat disalaminya Rasulullah. Kata Rasulullah, sholatlah kau belum sholat. Sholat dia balik Pak. Habis sholat balik dia balik. Sholat lagi, kau belum sholat. Tunjukkan aku caranya ya Rasulullah. Nah kalau kau mau sholat, berdirilah engkau dengan tenang, bertakbirlah engkau dengan tenang. Ketika kau rukuklah dengan tenang. Tidaklah engkau dengan tenang, lakukanlah ini di setiap sholatmu. Macam yang kita lakukan tuh Pak kan? Ada tumak ninahnya. Ini macam bulan puasa tuh ada yang sholat tarawih secepat kilat tuh Pak, 23 rakaat 7 menit. Bayangkan tuh Pak, ikut bapak ibu di belakangnya bengkak kening sudah sholat tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok macam itu bunyinya Pak. Memang kencang gerakannya itu Bu. Salah-salah terantuk kepala dibuatnya Pak. Kan terlambat tegak, terpijak telekung Pak. Terbalik kita ke belakang dibuatnya. Macam ada imam yang jatuh tuh Bu. Jubah panjang betul, pas tegak terpijak dia jubah bagian belakangnya Pak, atau balik ke belakang Pak. Jadi makanya yang disebut orang yang sholat mengelembereh sarungnya itu bukan sekedar sarung yang di bawah aja Pak, baju yang terlalu besar, sudah itu banyak betul sorban-sorbannya yang hingga tinjak jadinya.
Banyak tuh Bu masjid-masjid yang menyediakan untuk jadi khatib, jadi imam tuh jubah. Saya tidak mau pakai Pak, dalam jubahnya tuh Bu. Udah sering kena saya, kadang terinjak terkejut kita macam-macam mau terbalik kita dibuatnya Pak. Jadi banyak yang masih berlebih-lebihan itu. Nah jadi kalau misalnya kita gara-gara untuk mencari duniawi ibadah kita jadi tenggelam, itulah yang membuat orang sekarang ini Pak, banyak putus asa Pak. Sholat udah rajin, pikiran tidak juga tenang, karena dia ngejar dunia yang terlalu tinggi. Dia menurut dia yang membuat kita bahagia ini hanya harta benda. Kalau kita tidak punya harta, tidak bahagia kita. Itu yang terdoktrin di pikiran dia Bu. Sehingga dia sholat juga, tapi sangat berat cintanya kepada dunia. Betul-betul dikejarnya dengan cara apapun juga. Kemudian ada lagi orang Bu, dia tidak begitu kencang cari harta, tapi suka mencari gelar, suka mencari ketenaran, sehingga dia berusaha bagaimana supaya dia menjadi populer di tengah-tengah masyarakat, supaya dia dihargai orang. Dia duit tidak perlu nih Pak, tapi dia sangat perlu dihargai. Jadi saya ingat Bu ya, kalau misalnya ada acara halal bihalal, acara maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, itu kadang banyak yang numpang populer Pak. Kata sambutan tak tanggung banyak ya Pak. Kadang tanding pidato dia Bu, karena dia ingin aku tuh harus kelihatan. Saya ingat waktu acara Forsimat namanya Bu. Forsimat tuh Forum Silaturahmi Masyarakat Bangkinang, pengajian ibu-ibu di Bangkinang tuh Bu. Seluruh Bangkinang tuh kumpullah di satu masjid. Saya yang ceramah, kata sambutan yang ngeri banyaknya Bu. Dari mulai yang mewakili bupati sampai RT Pak. Terbayang Bapak tidak berapa banyaknya tuh Bu. Semua ingin tampil, tapi terbantu juga. Saya tinggal lah, saya ceramah tidak selesai 10 menit lagi Bu, tuh azan asar orang lagi Pak. Ngamuk-ngamuk ibu-ibu tuh Bu. Itulah orang semari mau dengar ceramah, kata sambutan tak tanggung banyak. Mulai Dan Ramil aja ikut nanti kata sambutan Pak. Kapolsek ngasih kata sambutan. Sudah tu RW, tu RT, sudah tu adalah lagi sosialisasi ibu apa, nampillah ibu tu Pak. Pokoknya banyak kata sambutannya Bu. Sambut menyambut dia jadi macam tanding pidato, saya jurinya. Seolah-olah itulah jadinya Pak. Karena ada orang ingin dia terkenal, dia tidak butuh duit. Jadi jangan Bapak kira di masyarakat ini orang-orang tu Pak banyak yang hanya mengejar duit. Ada yang tidak butuh duit, yang penting dia populer. Ada satu masjid di Pekanbaru nih Bu, dia tidak digaji jadi imam, tapi dia diancamnya jamaah Pak, jangan coba gantikan aku jadi imam. Sempat pecah pembuluh otak aku ini, tanggung jawab kalian. Dia tidak mau ganti jadi imam Pak. Orang udah letih kalau sholat di belakang dia. Iramanya tuh Bu, macam orang mengeja. Bismillahirrahmanirrahim. Menggigil jamaah di belakang dibuatnya Pak. Tidak ikhlas orang jadi makmum. Tidak usah dia baca ayat yang panjang lagi Bu. Baca surah Al-Ikhlas saja dia tidak ikhlas orang Pak. Itulah saking lama ini jadi imam. Dia hanya butuh terkenal. Dia tidak dibayar Bu, cuman jangan coba ganti-gantikan dia jadi imam. Semenjak masuk imam paripurna nih Pak, mau tidak mau diganti, yang barulah mau dia Bu. Tapi tak sakit Bapak tuh tanda tuh macam mana lah keadaannya tuh. Ada lagi Bu ya yang saya perhatikan di masyarakat nih, udah pas acara makan Pak, ini mic, ini nasi ramas, biarlah dia milih mic tuh Pak. Dia pokoknya dapat dia bicara Bu. Orang makan-makan lah, pokoknya dia ngomong Pak. Pokoknya ada orang nih Bu yang tidak pantang dia kalau tidak tampil tuh Pak. Dia duit tidak butuh dia, karena dia menganggap itulah yang membuat dia bahagia. Nah gara-gara inilah banyak orang akhirnya tidak lagi berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, karena sibuk dia mencari dunia,
karena dia menganggap dunia yang bisa membuat dia bahagia, akhirnya justru malah sering membuat dia menderita. Jadi kadang saya pas mau ceramah misal gitu, nanti ada bapak nih nyampaikan, Ustadz nanti singgung-singgung nama saya sedikit ya Ustadz ya. Nah, karena saya yang undang Ustadz. Ada juga tuh Pak, lucu-lucu perangai orang di masjid itu rupanya Pak. Ada lagi Bu, harus dihafal sama pangkat-pangkatnya sekali Pak. Itu dibisikkan pengurus masjid tuh, Ustadz nanti sebut nama bapak tuh Ustadz lengkap dengan pangkatnya. Dia kalau tidak disebut Ustadz ngamuk dia. Nah, tuliskanlah kata saya. Banyak Pak, panjang nama itu Pak. Dia harus disebutkan Bu, baru enak jiwanya Pak, baru ngangguk-ngangguk dia. Nah, itu diterimanya aja apa ceramah kita tuh. Tapi kalau sempat tidak disebut namanya, udah banyak pengalaman Pak. Ngamuk-ngamuk dia bertanya tapi ngamuk-ngamuk Pak. Jadi ternyata orang di masjid pun masih banyak yang berbahaya mentalnya Pak. Nah kemudian kalau kita perhatikan lah Bu ya, Rasulullah itulah yang mengubah bagaimana peradaban dunia ini. Tidak perlu dengan kekayaan, tidak perlu dengan kekuasaan, tapi Rasulullah mengubah peradaban ini dengan akhlak yang mulia. Nah itulah yang bisa mengubah orang yang berakhlak mulia ini, bisa berubah peradaban dibuatnya. Dulu pernah tahun 2006 Pak, pernah kejadian perempuan seksi datang ke kantor ke kantor ustadznya. Nah, jadi ustadz di Mesir itu Bu, dia ada kumpul macam IKMI lah di sini Pak. Datang perempuan pakaian seksi ke situ. Wah, banyak ustadz yang lain lari. Hanya satu lama yang tidak lari Pak. Namanya Al-Ghazali Bu. Bukan Imam Al-Ghazali ya. Ini namanya kebetulan sama Pak. Al-Ghazali, Syekh Al-Ghazali itu. Masuk perempuan itu diterimanya dengan senyuman, diajaknya cerita, diajaknya ngobrol. Rupanya tahu Ibu, begitu perempuan itu pulang, ustaz-ustaz yang lain ngamuk semua. Kenapa kau biarkan perempuan kotor masuk ke tempat kita nih? Udah jelas dia seperti itu. Apa kata Al-Ghazali? Disitulah kena kalian. Kita ini sama seperti dokter. Yang mendatangi dokter pasti orang sakit. Kita nih ustaz, yang mendatangi kita pasti jiwanya sakit, makanya dia temui kita. Baru terdiam ustaz-ustaz ini semua, dia menganggap dirinya bersih, rupanya mereka tidak berakhlak mulia. Al-Ghazali ini walaupun perempuan seksi datang diterimanya. Hari Kamis datang lagi perempuan tuh, sudah pakai jilbab dia Pak. Itulah kenapa dia bisa berubah? Karena dia dapat sentuhan dari orang yang berakhlak mulia. Ini kadang saya tengok di masjid Bu, banyak orang jadi penghambat hidayah. Waktu itu terkejut saya Pak. Dia ada orang tidur di masjid, orang azan asar, cara dia ngasih tahu tuh, woi bangun kau, kalau tidak mau sembahyang kau keluar kau. Itu penghambat hidayah tuh. Aturan mau orang sholat jadi tidak jadi ya Pak. Macam ini ya kalau orang tuh menegur orang kencing. Waktu tinggal saya ada laki-laki kencing berdiri kencing kau, kena lah celana kau tuh, tidak sah sholat kau tuh. Itu tuh banyak Bu, ngeri. Di waktu itu di pasar, ibu tuh cerita ke kawannya yang tahu agama, kenapa lah jual beli sekarang payah ya. Datang kawannya ngomong, itulah makanya rajin-rajin sembahyang. Tuh tersinggung ibu, kelahi jadinya Pak. Kau bilang nggak sholat aku, jadi kelahi jadinya. Itulah Bu, kalau menyampaikan ini tidak dengan akhlak yang baik, risikonya memang besar jadinya. Bisa jadi penghambat hidayah bagi orang lain. Nah kemudian Bu, kita itu jangan pernah menganggap bahwa doa-doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah benci sama kita. Sampai ada terucap sama orang Bu, sholat kita udah rajin, sakit ini tidak juga sembuh, rezeki pun payah, cari kerja sulit. Sebenarnya Allah ini Bu, tempat kita untuk berterima kasih atas segala nikmatnya. Artinya apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti baik, walaupun itu buruk menurut kita. Ini diumpamakan Bu,
ada seorang raja. Raja ini dia punya penasehat. Yang membuat raja ini benci sama penasehatnya itu, Pak, dia digaji besar, tapi setiap kali raja punya masalah selalu jawabannya apa, Bu? Sabar raja, ada hikmah di balik sebuah peristiwa, bersabarlah. Lama-lama sakit juga hati raja ini. Kau aku gaji besar, asal aku ada masalah tak pernah panjang jawabannya, pasti bilang sabar raja, ada hikmah di balik sebuah peristiwa, pasti ada kebaikan di balik semua kejadian ini. Sampai akhirnya raja ini main ke dapur istana, Bu. Ditengoknya orang mengubah bawang, ikutlah dia sampai memotong, mengiris-ngirisnya. Rupanya kena lah kelingking kirinya, Bu. Macam mau putus kelingkingnya itu, Pak. Sudah diobat, kemudian orang yang pertama kali ditemuinya adalah penasehatnya. Tolong kau kasih jawaban yang panjang. Kenapa jari kelingking aku nih sampai kena pisau padahal aku sudah berhati-hati? Jawaban penasihatnya, sabar aja, ada hikmah di balik sebuah peristiwa, pasti ada kebaikan dari kejadian ini. Sakit hati raja nih, Bu, tersinggung dia, Pak. Penjarakan dia, dipenjara lah penasehatnya nih, Bu. Dan penasehatnya nih, Pak, begitu di penjara, Pak, tetap dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala karuniamu. Wah, ini yang hebat tuh rasa syukur ya. Ini rasa syukurnya ada tingkat tinggi nih, Pak. Sama dengan pembicaraan dua sopir ambulan di Gaza, Bu. Ayo kita minum jus, mungkin ini jus terakhir bagi kita ini, karena orang setiap sebentar membom, Pak, ya. Jadi mereka tuh ikhlas menyambut kematian tuh, Bu. Mungkin ini jus terakhir kita, ayo kita minum. Sudah tuh sampai dia pesan terakhirnya, sampai berjumpa, mudah-mudahan kita akan bertemu di surga. Karena kan tidak pernah tahu orang kapan mati kalau di Gaza tuh. Sedang mau ambulan diserang juga di situ, mau pasukan perdamaian kena juga. Jadi ini udah ikhlas yang tinggi, Bu. Di penjara kan penasehatnya ini ikhlas dia di penjara. Raja ini punya kebiasaan, Bapak Ibu, dia suka pergi berburu di akhir pekan, dan biasanya dia selalu bersama penasehatnya ini pergi, Pak. Karena penasehatnya di penjaranya, pergilah dia dengan rombongan lain. Qadarullah, tersesatlah raja ini di hutan, Bu, sampailah tertangkap oleh suku pedalaman di dalam hutan itu. Rupanya suku pedalaman ini punya kebiasaan di malam purnama akan mempersembahkan manusia untuk dewanya, dan dianggapnya raja ini diutuslah ke sana, Pak, untuk menjadi persembahan. Bahagialah suku pedalaman tuh. Udah capek raja ini bilang aku raja, orang tuh tak ngerti bahasanya, Bu. Dikasih makan enak-enak sebelum persembahan tuh, Pak, dikasih makan enak-enak, menangis-nangislah raja tuh. Teringat-ingat dia sama penasehatnya, Pak. Mungkin aku berdosa sama penasehat aku nih sampai macam ini kehidupan aku. Pas bulan purnama mau dipersembahkan, raja ini diperiksa oleh kepala suku tuh, dari kepala. Tengok kelingking berbungkus, suruh buka. Dibuka, rupa nampak mau putus kelingkingnya. Dah usah. Marah nanti dewa kita mempersembahkan orang cacat. Lepaskan dia. Langsung dia betul kata penasehat aku, rupanya inilah rahasia dibalik kenapa kelingking aku ini kena pisau. Kalau sempat ndak tadi ini, mati aku dipersembahkan orang ini kepada dewa. Begitu dia keluar dari hutan, Bu, yang paling pertama kali dicarinya adalah penasehatnya. Dibukanya penjara, dipeluknya lah penasehat itu, dicium-ciumnya keningnya, Bu. Betul kau bilang, ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Apa yang kau alami, raja? Aku tertangkap oleh suku pedalaman. Aku akan dipersembahkan kepada dewa mereka, tapi ketika mereka melihat jari aku kelingking aku mau putus, tidak jadi aku dipersembahkannya, makanya aku dilepaskannya. Betul kau bilang. Apa kata penasehatnya ini, Bu? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kata raja ini, kau ngapalah ngucap alhamdulillah? Bagaimana aku tidak bersyukur, raja?
Biasanya kan kita pergi selalu berdua, otomatis waktu tersesat itu kan kau berdua juga sama aku. Karena kau cacat, aku tidak cacat, tentu aku yang akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Aku bersyukur kau telah memenjarakan aku. Itu orang Islam tuh. Jadi hampir seluruh lini kehidupan kita tuh pasti macam itu, Pak. Kalau kita udah rajin sholat, Bu, yakinlah apapun musibah yang menimpa kita, syukurilah, Pak. Pasti itu yang terbaik. Kadang ingat saya dulu ada orang terlambat naik pesawat, Bu. Terlambat dia naik pesawat, ngamuk dia di bandara, Pak. Ngamuk-ngamuk dia di bandara karena dia katanya pejabat lah, anggota dewan lah waktu itu. Ngamuk-ngamuk dia. Beberapa jam kemudian dapat kabar pesawat itu jatuh, Pak. Baru dia bersyukur, alhamdulillah untung aku tertinggal, kalau ndak mati pula aku tadi. Jadi ini yang kita sering menganggap bahwa Allah itu, kenapa aku yang harus disakitkan? Banyak orang jahat tidak ada sakit. Kenapa aku yang susah rezeki? Banyak orang yang tidak sholat murah rezekinya. Memang seperti itulah, Pak. Allah itu sengaja ada orang rajin sholat miskin hidupnya, nah orang kaya yang membantunya, kan seperti itu. Dipekerjakannya orang miskin bisa membantu orang kaya ini pula lah yang memberi dia kehidupan. Mudah-mudahan di bab pertama tentang muhasabah jiwa ini ada manfaatnya. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.